Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kori-Kori, welcome back to my channel. Kali ini kita akan melanjutkan sinau bareng mengenai soal dan pembahasan SKB Akuntansi Pemerintahan bagian 11. Soal-soal ini diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jadi, bisa kita manfaatkan untuk latihan SKB Jabatan Fungsional maupun pelaksanaan rumpun keuangan. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita ke soal. Soal yang pertama. Laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga non-departemen harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat A. 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir, B. 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, C. 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, atau D. 4 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ya, jawaban yang benar adalah B. 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 55 Ayat 2 dijelaskan bahwa laporan keuangan disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi, nomor 1 jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Laporan keuangan pemerintah pusat harus disampaikan kepada BPK paling lambat A. 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, B. 4 bulan setelah tahun anggaran berakhir, C. 5 bulan setelah tahun anggaran berakhir, atau D. 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ya, jawaban yang benar adalah A. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 55 Ayat 3 dijelaskan bahwa laporan keuangan disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi, nomor 2 jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Pemerintah harus menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DPR paling lambat A. 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, B. 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, C. 9 bulan setelah tahun anggaran berakhir, atau D. 12 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ya, jawaban yang benar adalah B. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 30 Ayat 1 dijelaskan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi, nomor 3 jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Berikut ini adalah entitas pelaporan kecuali A. Pemerintah daerah, B. Pemerintah pusat, C. Kementerian Negara atau lembaga non-departemen, atau D. Bendahara umum daerah. Ya, jawaban yang benar adalah D. Berdasarkan PSAP 11 paragraf 14 disebutkan bahwa suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang umumnya bercirikan entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran. Yang kedua, entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat. Dan yang keempat, entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, bendahara umum daerah adalah bukan termasuk entitas pelaporan. Jadi, nomor 4 jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Laporan keuangan pemerintah pusat dianggap sudah diterbitkan apabila A. Sudah disampaikan kepada BPK, B. Sudah diaudit BPK dan laporan hasil audit BPK sudah terbit, C. Sudah disampaikan kepada DPR, atau D. Sudah ditetapkan dengan undang-undang.
Ya, jawaban yang benar adalah D. Berdasarkan PSAP 10 paragraf 16 disebutkan bahwa laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah. Jadi, nomor 5 jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang pembiayaan atau financing pada akuntansi pemerintahan kecuali A. Merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. B. Merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang sudah menjadi hak atau kewajiban pemerintah. C. Dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Atau D. Penerimaan pembiayaan bisa berasal dari pinjaman, sedangkan pengeluaran pembiayaan bisa berupa pembayaran kembali pokok pinjaman. Ya, jawaban yang benar adalah B. Berdasarkan PSAP 02 paragraf 50, pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Jadi, nomor 6 jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Yang dimaksud dengan utang pihak ketiga atau PFK adalah A. Kewajiban yang timbul karena pemerintah sudah menerima hak atas barang, namun pembayaran atas pembelian barang tersebut belum dilakukan. B. Kewajiban pemerintah untuk menyetorkan pungutan atau potongan yang dilakukannya, misalnya potongan BPJS dan PT Taspen kepada pihak yang berwenang. C. Kewajiban yang timbul dari transaksi pertukaran. Atau D. Kewajiban yang timbul atas denda yang dikenakan pihak ketiga. Ya, jawaban yang benar adalah yang B. Berdasarkan PSAP 09 paragraf 5, disebutkan bahwa perhitungan pihak ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, iuran askes, taspen, dan taperum. Jadi, nomor 7 jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini disusun oleh Komite Standar dan pelaksanaannya bersifat mengikat bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena standar tersebut sudah dimuat dalam A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, C. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, atau D. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ya, jawaban yang benar adalah D. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memuat aturan mengenai standar akuntansi pemerintahan yang harus dipatuhi. Jadi, nomor 8 jawabannya adalah D. Soal nomor 9. Laporan keuangan pokok pemerintah pusat berdasarkan basis akrual terdiri dari A. Laporan perhitungan anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. B. Laporan perhitungan anggaran, laporan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang C. Laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan yang D. Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ya, jawaban yang benar adalah yang D. Berdasarkan PSAP 01 paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran atau budgetary report dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut. 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan arus kas, 6. Laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh
catatan atas laporan keuangan. Jadi, nomor 9 jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 10. Yang dimaksud dengan allotment adalah A. Dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari rekening kas umum negara atau daerah guna membiayai pengeluaran. B. Anggaran belanja yang disetujui DPR atau DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada presiden atau gubernur atau bupati atau wali kota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. C. Anggaran pendapatan yang disetujui oleh DPR atau DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada presiden atau gubernur, bupati, ataupun wali kota untuk melakukan pemungutan atas pendapatan pajak maupun bukan pajak. Atau D. Dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari anggaran pendapatan yang merupakan dasar bagi instansi untuk melakukan pemungutan atas pendapatan pajak maupun bukan pajak. Ya, jawaban yang benar adalah yang A. Berdasarkan PSAP 01 paragraf 8, otorisasi kredit anggaran atau allotment adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari bendahara umum negara atau daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut. Jadi, nomor 10 jawaban yang benar adalah yang A. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan like dan share sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.